Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra dengan NIM A1A1250006. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haloleo. Pada video kali ini saya akan presentasikan materi dengan judul Perdagangan Internasional sebagai tugas akhir mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi yang diampu oleh Bapak Laude Muhammad Yamin, SPD, MPD. Materi ini penting karena perdagangan internasional berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi antar negara yang dampaknya bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih sebenarnya perdagangan internasional? Yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi, perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan antar negara. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri oleh suatu negara. Latar belakang adanya perdagangan internasional adalah karena setiap negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat atau rakyatnya, baik itu di bidang konsumsi maupun industri. Selanjutnya, faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam. Setiap negara punya sumber daya alam yang berbeda. Yang kedua itu perbedaan teknologi. Teknologi mempengaruhi kemampuan produksi suatu negara. Yang ketiga, perluasan pasar di mana produk bisa dijual ke luar negeri. Yang keempat, spesialisasi atau negara fokus pada produk yang dikuasai. Yang kelima, biaya produksi. Biaya lebih murah membuat harga lebih mudah bersaing. Yang selanjutnya, teori-teori perdagangan internasional dibagi menjadi dua. Yang pertama, teori keunggulan absolut dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1776 yang menyatakan bahwa suatu negara akan untung dalam perdagangan internasional jika berspesialisasi memproduksi barang dan yang dapat dibuat lebih efisien, maksudnya biaya lebih rendah atau hasil lebih banyak dibanding dengan negara lain. Yang kedua itu teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo pada tahun 1817. Teori ini menjelaskan bahwa suatu negara tetap dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional meskipun tidak memiliki keunggulan absolut, asalkan negara tersebut berspesialisasi dalam memproduksi barang yang memiliki biaya relatif lebih rendah atau opportunity cost terendah dibanding negara lain. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Yang selanjutnya itu ada impor, adalah kegiatan mengurangi barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dari dalam negeri yang belum dapat diproduksi sendiri. Selanjutnya ada neraca perdagangan. Neraca perdagangan itu merupakan catatan seluruh transaksi ekonomi antar suatu negara dan dunia luar dalam periode tertentu. Dibagi menjadi 3. 1. Neraca berjalan, dia untuk transaksi barang dan jasa, pendapatan, investasi, dan transfer unilateral. Yang kedua, neraca modal, dia untuk pencatatan investasi dan pinjaman luar negeri. Yang ketiga itu neraca finansial, untuk investasi, portofolio langsung, dan perubahan cadangan devisa. Selanjutnya, valuta asing. Valuta asing adalah mata uang negara lain yang digunakan dalam transaksi internasional, berfungsi sebagai alat pembayaran dalam perdagangan antar negara. Jenisnya terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan bentuk, ada uang kartal dan uang giral. Berdasarkan kekuatan, ada valuta kuat dan valuta lemah. Contohnya ada dolar, ada euro, ada yen.
Selanjutnya, dampak perdagangan internasional. Dampak perdagangan internasional itu dibagi menjadi dua. Pertama, dampak positif, dan kedua, dampak negatif. Dampak positif untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, meningkatkan pendapatan dan devisa negara, membuka lapangan kerja, memperluas pasar produk dalam negeri, meningkatkan kualitas produk. Yang keenam, mendorong inovasi dan kemajuan teknologi, mempererat kerjasama antar negara, dan kedelapan, meningkatkan efisiensi produksi. Dampak negatif, yang pertama, ketergantungan pada negara lain. Yang kedua, produk lokal kalah bersaing, ketimpangan ekonomi antar negara, fluktuasi nilai tukar mata uang, masuknya barang ilegal, dan eksploitasi sumber daya alam. Industri kecil sulit berkembang, kesenjangan sosial dan ekonomi. Sebagai kesimpulan, perdagangan internasional itu mencakup kegiatan ekspor dan impor yang didukung oleh pengguna valuta asing serta neraca perdagangan sebagai alat pencatatan, sehingga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan nasional, meningkatkan devisa negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian video presentasi yang saya dapat sampaikan. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat dan menambah wawasan serta pemahaman kita semua. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.